Bab 247, Ibu Kota Zhou Besar. Setelah Lin Xuanji pergi, Su Zimo mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia terkejut mengetahui bahwa lokasinya saat ini kurang dari 5 kilometer dari ibu kota dinasti Zhou Besar. Jimat pemindahan kecil yang digunakan di reruntuhan primordial sebenarnya telah memindahkan mereka ke dekat ibu kota Zhou Besar. Setelah pertempuran di lembah Dongling, pelarian Su Zimo yang merajalela telah membawanya jauh dari puncak etiril. Tanpa cara lain, mengingat ranah kultivasinya, jika dia pergi dari tempat ini, akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai kembali ke puncak etiril bahkan jika dia terburu-buru siang dan malam tanpa istirahat atau tidur. Khawatir tentang keselamatan semua orang dari puncak etiril, Su Zimo merenung sejenak dan memutuskan untuk memeriksa ibu kota terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa mengetahui berita apapun. Menyingkirkan peta, dia melayang ke langit dengan pedang terbangnya dengan Night Spirit dan melaju ke arah ibu kota. 1 jam kemudian, di perbatasan antara langit dan tanah di depan, sebuah kota berdinding hitam yang menjulang mulai terlihat. Tembok kota memanjang dari tanah kiri dan kanan, tapi tidak ada habisnya. Orang bisa merasakan kemegahan kota hanya dengan melihat dari jauh. Seolah-olah naga surgawi primordial sedang berbaring di cakrawala. Itu ibu kota Great Zhou. Semakin dekat dia mendekati kota, semakin dia bisa merasakan keindahannya. Dibandingkan dengan kota di depannya, ibu kota negara Yan seperti rumah besar di kota nyata, itu adalah dunia yang berbeda. Pada jarak dekat, orang dapat dengan jelas melihat tanda-tanda permukaan tembok kota yang lapuk oleh unsur-unsur. Meskipun sudah tua dan belang-belang, kota itu berdiri tegak dan tidak dapat dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena ini adalah inti dari dinasti Zhou Besar. Wilayah Kaisar, ibu kota dinasti. Ada 3 gerbang kota tinggi ke arah tembok kota Su Zimo di mana banyak penjaga ibu kota berdiri di kedua sisi. Lalu lintas tidak ada habisnya dan lebih dari setengahnya adalah pembudidaya. Hei, pembudidaya itu di atas sana. Siapapun yang berada di bawah Golden Core dilarang terbang di ibu kota. Cepat turun. Saat itu, teriakan dari gerbang kota membuyarkan pikiran Su Zimo. Tanpa sadar, dia sudah tiba di gerbang kota ibu kota dengan pedang terbangnya dan penjaga di bawah merujuk padanya. Bahkan negara bawahan seperti negara Yan memiliki berbagai aturan di ibu kotanya, apalagi kota megah yang merupakan ibu kota dinasti Zhou Besar ini. Menyingkirkan pedang terbangnya, Su Zimo turun di depan gerbang kota dan menuju ke ibu kota bersama orang banyak. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa para penjaga akan mengumpulkan 10 batu roh sebagai biaya masuk setiap kali mereka bertemu dengan para pembudidaya. Prajurit penyempurnaan Ki membayar 10 batu roh tingkat rendah sementara penggarap pendirian yayasan membayar 10 batu roh tingkat menengah. Adapun Golden Cores, mereka bisa masuk secara langsung. Su Zimo tidak terganggu oleh aturan dan tidak ingin ada masalah, jadi dia menyerahkan 10 batu roh kelas menengah dengan santai kepada seorang penjaga. Salah satu penjaga dapat mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Su Zimo berada di ibu kota dan mengingatkannya dengan kebaikan bahwa ada banyak peraturan di ibu kota dan dia harus berhati-hati terhadapnya. Jika dia melanggar, dia bisa dikeluarkan dari ibu kota karena pelanggaran kecil. Adapun pelanggaran besar, dia bisa ditangani dengan berat. Mengucapkan terima kasih, Su Zimo memasuki ibu kota. Setelah masuk, dia mengangguk tanpa suara. Semangat Ki di ibu kota jelas lebih tebal daripada di luar. Harus ada master formasi susunan yang mendirikan formasi pengumpulan roh besar-besaran masuk dan keluar dari ibu kota Zhou Agung untuk mencapai efek seperti itu. Su Zimo berjalan melalui jalan panjang yang diaspal dengan batu biru dan tenggelam dalam pikirannya. Bahkan Golden Cores tidak akan bisa mencapai ini dia sejati dan harus makan. Hanya Naschen Souls yang memiliki kekuatan Dharma tertinggi dan mampu mengonsumsi embun hujan dan menyerap esensi alam semesta. Memelihara tubuh mereka dengan Ki siang dan malam, mereka bisa mencapai ini dia. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk mendapatkan informasi di ibu kota Great Zhou adalah sebuah restoran. Mengangkat kepalanya, Su Zimo melihat sebuah restoran bertingkat 2 tidak jauh di sebelah kirinya. Siang belum tiba tetapi sudah ada banyak pelanggan di dalam, kebanyakan pembudidaya. Memasuki restoran, Su Zimo tidak menuju ke kamar pribadi di lantai 2. Sebagai gantinya, dia mencari tempat duduk di dekat jendela di lantai pertama dan duduk, dengan santai memesan makanan. Tak lama, lebih banyak orang berkumpul di lantai pertama. Banyak pembudidaya berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil saat mereka membahas kejadian baru-baru ini di dunia kultivasi. Su Zimo mendengarkan sambil menyesap minumannya tanpa terburu-buru. Lama kemudian, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berkata, masih ada 2 tahun lagi sampai kompetisi sekte.
Saya pikir puncak ethereal akan hancur kali ini. Betul sekali. Karena perubahan besar di puncak ethereal, akan ada banyak tempat kosong di 4 daftar peringkat. Mari kita lihat siapa yang bisa merebut kursi teratas kali ini. Ya, saya pikir banyak sekte dan pembudidaya mengarahkan pandangan mereka pada kehancuran primordial dan berpikir untuk menemukan harta karun di sana. Pada saat itu, mereka pasti akan bersinar di kompetisi sekte. Saat semua orang sedang berdiskusi, seorang kultivator berjubah hijau muncul entah dari mana dan tiba-tiba bertanya, "Saya mendengar bahwa banyak penggarap yayasan pendirian puncak ethereal terbunuh di lembah Dongling. Apa yang terjadi setelahnya? Berapa banyak murid puncak ethereal yang berhasil melarikan diri?" Petik 2. Semua orang menoleh untuk melihat Su Zimo dengan tatapan aneh. Dia memberikan senyum malu. "Aku sudah lama bertualang dan baru saja kembali. Ini pertama kalinya aku mendengar ini." Oh, para pembudidaya mengangguk dalam realisasi. Seseorang berkata, "Pembantaian itu merupakan pukulan besar bagi puncak ethereal. Dari apa yang saya tahu, hanya selusin dari banyak murid yayasan pendirian berhasil melarikan diri. Dari 3 murid warisan besar, 2 dari mereka meninggal dalam pertempuran itu." Petik 2. Su Zimo merasa sedikit lebih baik bahwa itu bukan pemusnahan total. Namun, dia masih khawatir tentang sedikit lemak dan keselamatan Leng Rou. Bagaimana dengan inti emas dari puncak ethereal? Apa yang terjadi pada mereka? Su Zimo merenung sejenak dan bertanya. Ini bahkan lebih buruk. Seorang kultivator di samping menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya mendengar bahwa dari 5 inti emas puncak ethereal, hanya 1 yang berhasil melarikan diri dan dia terluka parah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati." Su Zimo menghela nafas secara internal. Seperti yang telah mereka sebutkan, pukulan untuk puncak ethereal sangat besar. Hampir semua penggarap pendirian yayasan teratas mereka telah tewas di lembah Dongling. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Master Puncak Wen Xuan atau Penatua Yu adalah inti emas yang telah melarikan diri. Saat itu, kultivator lain menambahkan, "Saya mendengar berita bahwa pada awalnya, tidak ada murid puncak ethereal yang bisa melarikan diri sama sekali. Namun, perubahan terjadi pada situasi. Untuk menyelamatkan teman sektenya, salah satu murid memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dan memancing lebih dari setengah musuh. Ya, aku juga pernah mendengar tentang itu. Sangat disayangkan bahwa seseorang seperti itu mati." Orang lain menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang disesalkan. Su Zimo menyadari bahwa murid dari puncak ethereal yang mereka bicarakan seharusnya merujuk padanya. Namun, apa yang mereka ketahui jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Sebenarnya, orang itu mungkin belum mati, kan? Su Zimo melanjutkan dengan santai. Seseorang mengejek dengan dingin, dia sedang diburu oleh beberapa inti emas dan penggarap yayasan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa selamat? Kultivator lain menimpali, "Jika dia tidak mati, saya akan memenggal kepalaku sekarang dan membiarkan kalian menendangnya seperti bola." Bab 248, Pendongeng di Sudut Barat Laut Dinasti Zhou Besar, ada sebuah kota prefektur bernama Kota Yongxing. Ada berbagai macam orang berkumpul di sana dan itu ramai dengan kehidupan. Di sudut kota Yongxing, sekelompok orang berkerumun bersama. Di tengah kerumunan, ada ruang kosong dengan meja dan seorang lelaki tua. Mengenakan mahkota putih dan jubah panjang, dia memiliki janggut tinggi dan pipi kemerahan saat dia bersandar di kursi. Tangan kiri lelaki tua itu bertumpu pada balok kayu di atas meja sementara dia melambaikan kipas kertas dengan tangan kanannya. Saat dia berbicara dengan kefasihan yang halus, semua orang di sekitarnya terpesona. Melihat pakaiannya, di samping balok kayu di atas meja dan kipas lipat di tangannya, jelas bahwa ini adalah seorang pendongeng. Bepergian di antara orang-orang biasa, ini adalah seseorang yang berspesialisasi dalam kisah-kisah supranatural. Kisah-kisah yang diceritakan oleh para pendongeng sangat luar biasa dan membingungkan, kisah-kisah itu paling menarik bagi manusia. Pertempuran itu begitu intens sehingga langit menjadi gelap dan bumi hancur. Mayat berserakan di tanah saat darah segar mengalir dengan cara yang sangat tragis. Petik 2. Melambaikan kipas kertasnya, pria tua itu berkata dengan suara yang jelas, "Makhluk kuat dari ras manusia ini maju selangkah, menyebabkan kekosongan bergetar. Teriakannya bisa menjatuhkan bintang, flip belakang telapak tangannya bisa memanggil awan dan flip depan bisa memanggil hujan. Sementara naga surgawi itu kuat dengan kemampuan untuk menggulingkan gunung dan lautan sambil membalikkan langit dan bulan, itu tidak bisa mengalahkan orang itu." Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan ama. Pertempuran besar berlanjut selama 2 hari 2 malam dan akhirnya, naga suci dibunuh oleh pria itu. Darah segar berceceran dari tubuh Divine Dragon tanpa henti.
Banyak makhluk hidup yang tidak bisa menghindar tepat waktu dan terciprat oleh darah meledak sampai mati di tempat, tidak mampu menahan kekuatan garis keturunan naga surgawi dengan tubuh mereka. Banyak orang diam-diam terkejut dan tersentak. Melihat reaksi semua orang, lelaki tua itu sangat senang. Dia melambaikan kipasnya dengan lembut dan membelai jenggotnya sambil tersenyum. Fufu, saat itu, cibiran bisa terdengar dari luar kerumunan. Ketidakbenaran ilusif ini hanya cukup untuk menipu manusia. Apa lelucon? Siapa yang akan memiliki stamina untuk bertarung selama 2 hari 2 malam? Naga surgawi. Anda berbicara seolah-olah Anda pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Orang yang berbicara adalah penggarap pendirian yayasan. Ketika orang ini kebetulan melewati tempat ini, dia berhenti sejenak untuk mendengarkan dan hanya bisa mencibir. Sebenarnya, kultivator sejati tidak peduli mendengarkan cerita seperti itu karena mereka dapat dengan mudah membedakan antara kebenaran dan fiksi. Melihat dia diekspos, wajah lelaki tua itu memerah, sepertinya karena malu. Dia menegakkan lehernya dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Oh, penggarap yayasan pendirian melirik orang tua itu dengan curiga dan mencibir, kamu tidak memiliki kiroh di tubuhmu sehingga kamu tidak bisa menjadi seorang kultivator. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Di mana Anda melihat naga surgawi? Iya. Petik 2. Menggunakan seni mengintip roh, mudah untuk mendeteksi bahwa lelaki tua ini hanyalah manusia biasa. Saat lelaki tua itu mendengar bahwa pihak lain adalah seorang kultivator, auranya melemah. Menghindari kontak mata dan menarik lehernya, dia bergumam pelan, bagaimanapun, aku pernah melihatnya sebelumnya. Penggarap yayasan pendirian cemberut bibirnya dan mengejek dingin sebelum pergi. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria berjubah abu-abu. Sedikit gemuk dengan wajah tanpa janggut, dia memegang kipas lipat sambil berjalan ke arah mereka. Pendongeng, mengapa Anda tidak melanjutkan? Seseorang di samping mendesak dengan tidak sabar. Pria tua itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat siapa itu, balok kayu di tangannya mendarat, berdering dengan tamparan keras. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, tunggu sesi berikutnya. Menjaga balok kayu, lelaki tua itu menutup kipas kertasnya dan melambai. Baiklah, ayo bubar. Kita lanjutkan di lain hari. Cek, kerumunan mencemooh. Melihat lelaki tua itu berdiri untuk pergi, kerumunan tidak lagi berlama-lama dan bubar juga. Memasuki kerumunan, lelaki tua itu menghilang dalam beberapa langkah. Di sudut yang kosong, lelaki tua itu dan seorang kultivator berjubah abu-abu bertemu. Orang tua, aku gagal. Saya tidak mendapatkannya. Kultivator berjubah abu-abu dengan ekspresi putus asa adalah Lin Xuanji yang baru saja melarikan diri dari kehancuran primordial. Mengelus jenggotnya yang panjang, lelaki tua itu tampak tak terduga ketika dia menjawab sambil tersenyum, aku mengharapkan itu. Brengsek. Ketika Lin Xuanji mendengar itu, dia melompat dengan marah. Kau kejam, Pak Tua. Jika Anda sudah menebaknya sejak awal, mengapa Anda masih ingin saya pergi ke tempat itu? Aku hampir kehilangan nyawaku. Apa yang Anda tahu? Orang tua itu berkata dengan ekspresi tenang, ramalan yang saya ramalkan menunjukkan bahwa ini adalah perjalanan yang berbahaya. Meskipun kamu ditakdirkan untuk gagal, perjalanan ini akan sangat berharga untukmu. Apakah itu? Lin Xuanji menggertakkan giginya dan bertanya. Tentu saja, ramalan saya tidak pernah salah, pria tua itu percaya diri. Lin Xuanji tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak, aku tidak berhasil. Saya hanya mendapat sedikit jus telur dan itu ditinggalkan oleh seekor anjing. Jus telur apa? Anjing apa? Orang tua itu sedikit bingung setelah disemprot dengan air liur di wajah. Lin Xuanji menceritakan peristiwa di sarang naga dari kehancuran primordial secara rinci. Kamu makan telur naga. Anda terpelintir. Orang tua itu sangat marah sehingga dia gemetar. Dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menamparkan wajah Lin Xuanji. Hei, jangan pukul aku. Berhenti. Itu bukan aku. Itu adalah Su Zimo dan seekor anjing. Lin Xuanji terus menghindar tapi itu tidak berguna. Dengan tamparan keras, cetakan telapak tangan merah muncul di pipinya. Orang tua, saya juga menggunakan jimat pemindahan kecil. Piak. Tanpa sepatah kata pun, lelaki tua itu mengirim tamparan lagi. Jejak telapak tangan lain muncul di pipi kanan Lin Xuanji yang tidak bisa hilang. Mengelus jenggotnya, lelaki tua itu mengerutkan kening. Ini tidak masuk akal. Ramalan itu tidak mungkin salah dan Anda seharusnya mendapatkan dari perjalanan ini. Mungkinkah, ramalan ini mengacu pada Su Zimo itu? Benar, orang tua. Orang itu memiliki semacam keterampilan sehingga saya tidak bisa menebak latar belakang dan kekayaannya, kata Lin Xuanji. Ada hal seperti itu.
Riak halus terpancar dari gelabela lelaki tua itu yang menyelimuti seluruh ibu kota dalam sekejap. Tak lama kemudian, Suzimo berada di dalam sebuah restoran. Benang lembut muncul di mata lelaki tua itu yang menyebar dengan cepat menjadi kabut-kabur. Membuka telapak tangannya, lelaki tua itu mulai meramal. Seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu mengerutkan kening lebih dalam sementara ekspresinya berubah lebih suram dan pucat. Mengingat ranah kultivasi lelaki tua itu, dia seharusnya bisa meramal seorang penggarap pendirian yayasan hampir seketika. Tapi sekarang, 2 jam telah berlalu. Di sebelahnya, Lin Xuanji menunggu dengan napas tertahan diam-diam, takut dia akan mengganggu lelaki tua itu. 1 jam lagi berlalu dan tubuh lelaki tua itu bergidik. Dengan gerutuan, benang lembut menyebar dan pembuluh darah muncul dengan cara yang menakutkan. Orang tua, bagaimana kabarmu? Lin Xuanji tahu bahwa ini adalah hasil dari sesi ramalan yang dipaksakan. Beberapa orang memiliki takdir khusus. Jika seseorang memaksakan ramalan dan tidak berhenti tepat waktu, menjadi buta akan menjadi kejadian normal. Jika lebih parah, beberapa orang bahkan bisa mengalami nasib sial. Saya baik-baik saja. Pria tua itu mengibaskannya dan menghela napas panjang, merenung. Anak itu memiliki takdir yang normal. Awalnya biasa saja tetapi seorang ahli membantunya mengubah nasibnya, menenun nasibnya sepenuhnya. Aku juga tidak bisa menebaknya. Hah? Mata Lin Xuanji melebar saat dia bertanya dengan tak percaya, mengubah nasibnya. Dia tahu besarnya kata-kata itu adalah sesuatu yang bahkan orang tua itu tidak bisa lakukan. Oh, saat itu, ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya bersinar dengan kilatan aneh. Bab 249, mengejar melihat ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu, Lin Xuanji tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi, Pak Tua? Kamu bilang kalian bertiga memakan telur naga itu. Pria tua itu tanpa ekspresi saat dia bertanya. Tertegun sejenak, Lin Xuanji menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Saya hanya makan sedikit jus telur. Itu hampir seluruhnya dimakan oleh pria dan binatang itu. Keduanya makan begitu banyak sehingga mulut mereka memuntahkan cahaya dan mereka hampir tidak bisa menahannya. Petik 2. Makan sedikit. Orang tua itu mencibir, bahkan jika kamu hanya memakannya setetes, kamu bisa bermimpi untuk lolos tanpa hukuman. Apakah Anda pikir makan telur naga itu mudah? Bahwa kamu bisa menyeka pantatmu dan pergi setelah memakannya. Petik 2. Orang tua, apa maksudmu? Jangan membuatku takut. Seekor naga datang mengetuk. Ah, tetap di sini dan jangan tinggalkan kota. Tepat setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya. Di luar kota, seorang wanita mengenakan baju besi hijau menuju gerbang kota. Dia tinggi dan memancarkan aura dingin, menunjukkan ekspresi dingin dengan niat membunuh tersembunyi di matanya. Armornya sangat unik, seolah-olah sisik ikan hijau disatukan dengan mulus. Semakin dekat ke gerbang kota, semakin banyak orang di sana. Bahkan saat dia mendekat, wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat dia menerobos kerumunan langsung menuju gerbang kota. Kenapa kamu ngerem? Kamu mau mati? Seorang penggarap pendirian yayasan di depan berputar tiba-tiba dan memelototi wanita lapis baja hijau itu. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanannya dengan sikap mengancam. Selain beberapa area khusus, pertempuran di dalam ibu kota dilarang. Namun, karena ini berada di luar ibu kota, para penjaga tidak akan peduli bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi di sini. Terhadap ancaman penggarap pendirian yayasan, wanita lapis baja hijau itu tanpa ekspresi saat dia terus berjalan maju. Bahkan, dia bahkan tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Penggarap yayasan pendirian mengerutkan kening. Menggunakan seni pengintai roh, dia mengukur wanita lapis baja hijau itu dan menyadari bahwa tidak ada jejak ki roh sama sekali. Yang terpenting, wanita berarmor hijau itu tidak membawa tas penyimpanan bersamanya, ini menyiratkan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Kamu meminta kematian. Percaya diri, penggarap yayasan pendirian mengutuk dan menarik pedang terbang dari tas penyimpanannya, menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. 2 pola roh bersinar di pedang. Pedang terbang kelas menengah. Pergi. Penggarap yayasan pendirian berteriak ketika pedang terbang itu menusuk ke arah glabela wanita lapis baja hijau. Kerumunan sudah lama bubar, takut mereka akan terlibat. Mengabaikan pedang terbang yang masuk, wanita lapis baja hijau itu terus maju. Penggarap yayasan pendirian di seberangnya mencibir secara internal saat tatapan ganas melintas di matanya. Dentang. Ketika pedang terbang itu menikam glabela wanita lapis baja hijau itu, pedang itu ditolak dan suara benturan logam dihasilkan. Ekspresi penggarap pendirian yayasan berubah. Kerumunan juga tercengang.
Pedang terbang kelas menengah bahkan tidak bisa menggores tubuh orang itu. Apa sebenarnya alam kultivasi orang itu? Sekarang, wanita lapis baja hijau sudah mendekat. Tiba-tiba, dia meregangkan lengannya dan mengulurkan jarinya yang ramping, mengetuk dengan lembut kepala penggarap pendirian yayasan. Meskipun dia bisa melihat jari wanita lapis baja hijau datang untuknya, penggarap yayasan merasa seperti dia tidak bisa bergerak atau menghindar tidak peduli apa. Terdengar suara renyah. Wanita lapis baja hijau menarik tangannya dan sebuah lubang muncul di kepala yayasan pendirian kultivator saat darah menyembur keluar. Dengan tatapannya yang meredup, orang itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan mati di tempat. Ketika mereka melihat itu, kerumunan menjadi gempar. Para penjaga yang berdiri di gerbang kota hanya bermaksud menonton kesenangan. Tapi sekarang, mereka sangat tegang seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Sementara para penjaga tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi, mereka telah menemukan berbagai macam orang yang berjaga sepanjang tahun. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari wanita lapis baja hijau itu. Pengunjung, berhenti dan laporkan namamu. Anda berasal dari sekte dan negara mana? Seorang penjaga berteriak. Wanita lapis baja hijau itu tanpa ekspresi dan terus berjalan di depan. Seolah-olah tidak ada dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan. Oh! Ekspresi para penjaga berubah saat mereka menarik pedang terbang mereka dari tas penyimpanan mereka, bersiap untuk bertarung. Rekan Taois, Anda telah melewati batas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Para penjaga merasa penglihatan mereka kabur ketika seorang lelaki tua berjubah panjang tiba-tiba muncul di depan mereka. Cukup aneh, setelah lelaki tua itu muncul, wanita berbaju hijau itu berhenti di jalurnya dan sedikit kehati-hatian melintas di matanya. Orang tua itu berkata dengan tenang, kembalilah. Kau ingin menghentikanku. Wanita lapis baja hijau berbicara dan menyipitkan matanya, memancarkan aura kuno dan perubahan seperti dewa perkasa yang tidak dapat ditentang. Di bawah kehadiran aura itu, semua orang, baik itu manusia atau pembudidaya, merasa seperti mereka harus berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Mengaum. Wanita lapis baja hijau tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan raungan memekik yang bisa menembus emas dan memecahkan batu dari kedalaman tenggorokannya. Raungan naga. Puff, puff, puff. Orang-orang yang paling dekat dengan wanita lapis baja hijau itu langsung meledak menjadi kabut berdarah. Dentang, dentang. Pedang terbang di tangan para penjaga jatuh ke tanah saat mereka memegangi kepala mereka dengan kedua tangan. Tampak sedih, telinga mereka mulai merembes dengan darah. Beraninya kamu bersikap begitu berani di hadapanku. Pria tua itu berteriak, suaranya jernih dan keras, seperti lonceng besar. Itu berisi kekuatan besar yang langsung mematahkan auman naga yang menghancurkan bumi itu. Jika bukan karena teriakan lelaki tua itu, ratusan orang di luar kota semuanya harus mati. Semua orang tersentak kembali ke akal sehat mereka saat mereka terengah-engah. Mereka merasa seolah-olah baru saja lolos dari kematian dan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Tanpa sadar, sebuah kipas lipat muncul di tangan lelaki tua itu. Dengan gerakan cepat, lelaki tua itu mendekati wanita berbaju hijau itu dan mengangkat kipas lipatnya, membantingnya ke atas kepalanya. Bang! Wanita lapis baja hijau menginjak tanah, menyebabkan lumpur beterbangan saat dia melaju mundur, menghindari kipas lipat pria tua itu. Tersisa di udara, sosok wanita lapis baja hijau itu mulai membesar. Tepat di depan semua orang, seekor naga dewa yang ganas dan menakutkan membubung ke langit. Mengambang di atas semua orang, itu melingkar di langit dan memiliki aura destruktif. Itu Det Naga, surga, naga benar-benar ada. Banyak pembudidaya ketakutan ketika mereka jatuh ke tanah, berbicara dengan suara gemetar dan wajah pucat. Bahkan para penjaga ibu kota merasa tidak berdaya saat ini. Melawan kekuatan naga surgawi, mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Sisik yang tampak seperti baja telah meleleh pada mereka, cakar tajam dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu, setiap bagian dari tubuh naga dewa memancarkan bahaya dan kekuatan. Ekspresi lelaki tua itu tetap sama saat dia melayang ke langit. Meskipun dia berhadapan dengan naga suci, dia memancarkan aura yang bahkan melampauinya. Di permukaan, tubuh lelaki tua itu sangat kecil sehingga tidak bisa dibandingkan dengan sepotong sisik naga. Namun, dia memiliki kekuatan apokaliptik yang memancar keluar dengan marah. Jika kamu menolak untuk mundur, jangan salahkan aku karena tanpa ampun dan membunuhmu hari ini. Menatap dingin pada naga suci di seberangnya, lelaki tua itu memperingatkan. Mengaum. Naga surgawi membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan aliran api naga hijau, membakar udara di sekitarnya secara instan saat ia menyerang orang tua itu. Bab 250, Kesuraman,
Huh. Dihadapkan dengan nyala api naga yang masuk, lelaki tua itu tetap tenang dan mendengus dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kipas lipatnya terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Kipas angin lipat lelaki tua itu seolah menjelma menjadi matahari yang terik, memancarkan sinar keemasan yang memesona. Pada saat itu, semua orang yang menonton pertempuran dari ibu kota, baik itu para pembudidaya atau manusia, merasakan sakit yang tajam di mata mereka. Visi mereka ditenggelamkan oleh cahaya tak berujung dan mereka kehilangan penglihatan untuk sementara. Mereka yang berada di luar ibu kota yang paling dekat dengan medan perang menjerit kesakitan dan menoleh tanpa sadar. Menutup mata mereka erat-erat, air mata mengalir di wajah mereka. Mengaum. Naga surgawi sepertinya mengenali kipas lipat di tangan lelaki tua itu saat mengeluarkan geraman yang dalam sambil melihat dengan sedikit hati-hati. Berdebur. Pria tua itu melambaikan kipas lipatnya dan menyapu ke depan. Api naga hijau yang menyembur seperti sepotong sutra dan terbelah di tengah melawan kipas lipat, menghilang ke kedua sisi. Hampir seketika, lelaki tua itu tiba di depan naga surgawi. Naga surgawi mengangkat kepalanya dan meluruskan tubuhnya, mengulurkan sepasang cakar raksasa yang menyapu lelaki tua itu dengan ganas. Orang tua itu tanpa ekspresi dan dia tidak menghindar atau menghindar, dia hanya mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, meninju ke arah cakar naga yang meliputi surgawi yang masuk. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, banyak pembudidaya di luar ibu kota tidak tahan dan pingsan di tempat. Seluruh ibu kota bergetar di bawah kekuatan ledakan itu. Di tengah benturan, retakan muncul di kehampaan. Gelap, mereka memancarkan aura dingin dan menyeramkan yang benar-benar mengejutkan. Bahkan kekosongan itu hancur. Tubuh lelaki tua yang tampaknya mungil itu tetap tak bergerak di udara. Sebaliknya, naga surgawi dipaksa mundur sedikit. Setelah pukulan itu, kipas lipat lelaki tua itu menyapu ke depan. Suara menusuk bisa terdengar saat menebas melewati tubuh Divine Dragon seperti logam di cermin, menyebabkan seseorang meringis. Kilatan darah muncul. Gumpalan darah naga berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Di sisi tubuh naga, sebuah lubang menganga besar muncul di mana sisik naga dicukur, memperlihatkan darah dan daging di dalamnya. Naga surgawi mengeluarkan tangisan menyedihkan dan melayang ke udara, menukik di atas langit. Memegang kipas lipat di satu tangan dan tangan lainnya diletakkan di belakang punggungnya, lelaki tua itu memandang naga surgawi di awan dengan tenang dan tidak mengejarnya. Itu berbalik dan memelototi lelaki tua yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Namun, jelas bahwa jika dia terus bertarung dengan lelaki tua ini, dia bisa mati di sini. Mengaum. Naga surgawi melolong ke langit dan melayang menembus awan, melaju ke kejauhan sebelum menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Setelah naga surgawi melarikan diri, lelaki tua itu menutup kipas lipatnya tetapi tidak segera pergi. Tatapannya terpaku pada kekosongan di dekatnya. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, lelaki tua itu terus menatap dengan sedikit peringatan di matanya. Lama kemudian, dia menarik kembali pandangannya dan menghela nafas lega. Melambaikan lengan bajunya, dia menghilang. Di dalam ibu kota, banyak pembudidaya baru menyadari apa yang terjadi lama setelah lelaki tua itu menghilang dan keributan pecah. Apakah kalian melihat itu? Itu adalah naga surgawi yang sebenarnya. Petik 2. Jadi, bentuk kehidupan kuno seperti itu benar-benar ada di dunia. Saya telah menjalani hidup ini tanpa penyesalan karena bisa melihatnya hari ini. Aura naga surgawi itu benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kami sangat jauh dari itu, saya merasa jantung saya berdebar-debar seperti saya bisa mati kapan saja. Banyak pembudidaya berkumpul dengan penuh semangat dan berdiskusi. Para pembudidaya itu, baik itu penggarap pendirian yayasan atau inti emas, mungkin tidak pernah bisa melihat penampilan naga sejati sepanjang hidup mereka. Faktanya, bagi sebagian besar dari mereka, seperti Suzimo, naga dewa hanyalah legenda ilusi yang dipikirkan oleh orang-orang. Bagaimana mungkin ada bentuk kehidupan yang begitu menakutkan di daratan Tianhuang? Sekarang semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar mengerti bahwa naga suci di luar ibu kota jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan legenda. Hanya siapa yang menghalangi keberadaan yang menakutkan seperti itu? Naga surgawi sudah begitu kuat, alam kultivasi macam apa yang dimiliki pembudidaya yang memblokir naga surgawi? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka semua telah menyaksikan pertempuran besar-besaran dengan jelas. Pemandangan naga surgawi yang berputar di udara diingat oleh semua orang. Namun, tidak ada yang memiliki ingatan yang jelas tentang orang yang bertarung melawan naga suci. Sebuah inti emas berkata dengan ragu-ragu,
orang itu diselimuti oleh lapisan kabut dan tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Dia tampak seperti pria paruh baya. Dari mana naga surgawi itu berasal? Kenapa di sini? Aku tidak yakin. Aku punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di wilayah utara daratan Tianhuang. Meskipun Su Zimo tenang di permukaan ketika dia mendengar diskusi, jantungnya berdebar kencang. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang asal-usul naga suci itu. Itu adalah naga yang sama yang dia lihat di reruntuhan purba. Tujuan kunjungannya jelas. Itu untuk membunuh mereka. Su Zimo sudah lama tahu bahwa saat mereka memakan telur naga, dia akan memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan naga suci ini dan seluruh ras naga. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa Night Spirit telah menyebabkan masalah besar. Namun, Su Zimo tidak menyangka bahwa naga surgawi akan dapat menemukan jalannya ke sini meskipun mereka menggunakan jimat pemindahan kecil untuk melarikan diri dari kehancuran primordial. Jika bukan karena ahli misterius hari ini, dia dan Night Spirit kemungkinan besar sudah mati sekarang. Bagaimana cara menemukan mereka di sini? Jimat pemindahan kecil memanfaatkan teleportasi spasial. Sementara kekuatan naga surgawi mungkin bisa memberikan ukuran kasar arah, bagaimana hal itu menentukan dengan akurasi sedemikian rupa sehingga dia dan roh malam berada di dalam ibu kota Zou besar. Kali ini, naga surgawi didorong kembali oleh seorang ahli misterius. Namun, mustahil bagi para ahli misterius untuk muncul di sekitar Su Zimo sepanjang waktu. Surga tahu dari mana orang ini berasal dan seperti apa dia atau latar belakangnya. Jika naga surgawi datang mengetuk waktu berikutnya, siapa yang akan menyelamatkannya dan roh malam? Lapisan kesuraman menyelimuti hati Su Zimo. Di tengah-tengah ibu kota berdiri sebuah istana yang megah dan megah. Itu sangat besar dan tidak lain adalah istana kekaisaran. Di luar aula utama berdiri sekelompok tentara lapis baja hitam yang padat. Masing-masing dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan dan ada 10.000 dari mereka, semua berlutut dengan satu lutut dalam formasi yang rapi dengan disiplin yang jelas. Di pintu masuk aula utama berdiri seorang pria paruh baya berjubah kuning. Wajahnya setajam pisau dan matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api, memancarkan rasa otoritas yang kuat dengan ekspresinya. Kulit perunggu pria berjubah kuning itu menambahkan tampilan besi dan pembunuh ke wajahnya. Pria ini adalah kaisar dari dinasti Zhou besar. Bertanggung jawab atas ribuan kilometer wilayah, pria yang memerintah semua negara bawahan di bawah ibu jarinya. Pria berjubah kuning itu bertanya, bagaimana menurutmu? Kaisar, metode orang itu tidak ada bandingannya. Dia seharusnya menjadi salah satu eksistensi teratas di daratan Tianhuang, bukan seseorang dari dinasti Zhou besar. Inti emas di belakang pria berjubah kuning itu berkata perlahan. Tuan Mingze yang sempurna, apakah Anda berhasil menangkap penampilan ahli itu? Pria berjubah kuning itu melirik ke samping dan bertanya, mengangguk. Disebut sebagai Lord yang sempurna berarti orang ini sudah berada di alam Naschen Sol. Aku juga tidak berhasil menangkapnya. Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya. Karena dia menolak untuk mengungkapkan identitasnya, yang terbaik bagi kita untuk tidak menyelidikinya lebih lanjut agar kita tidak memprovokasi dia dan membuat diri kita terbunuh. Oh, pria berjubah kuning itu mengangguk, menatap ke kejauhan saat dia bergumam, penampilan ras naga. Apakah itu berarti dunia benar-benar akan turun ke dalam kekacauan? Bab 251, Keputusan di sudut ibu kota yang tenang, lelaki tua itu muncul. Lin Xuanji bergerak maju dan mengangkat ibu jarinya untuk memuji. Orang tua, kamu punya beberapa keterampilan. Hanya dalam beberapa gerakan, kamu telah berhasil mengusir naga suci. Pria tua itu memutar matanya. Ada naga yang kuat dan lemah di luar sana. Naga itu berasal dari garis keturunan Azure Dragon dari ras naga. Meskipun itu naga dewasa, ia belum mencapai puncaknya. Lebih jauh lagi, itu baru saja melahirkan telur naga, merusak esensi Qi secara besar-besaran yang mengakibatkan penurunan kekuatan yang signifikan. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Azure Dragon itu sekarang? Lin Xuanji menggosok tangannya. Karena kita sudah menjadi musuh, mengapa kita tidak membunuhnya untuk menghilangkan semua masalah di masa depan? Itu mudah bagimu untuk mengatakannya, nak. Orang tua itu mencibir, apakah kamu tahu konsekuensi dari membunuh Azure Dragon itu? Ibu kota Great Zhou yang berubah menjadi sungai darah akan menjadi yang terkecil dari mereka. Jika ini serius, seluruh wilayah utara akan dipenuhi dengan mayat yang cukup untuk membentuk gunung. Jangan menakutiku, Pak Tua. Lin Xuanji terkejut. Menakutkanmu. Saat itu, orang tua itu berhenti di tengah kalimat dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan menyebutkan itu. Brengsek.
Telinga Lin Xuanji terangkat untuk mendengarkan dengan fokus ketika lelaki tua itu memutuskan untuk tidak melanjutkan. Orang tua itu mengibaskannya. Selanjutnya, apakah kamu berpikir bahwa Azure Dragon datang sendirian? Dalam kegelapan, ada naga lain yang tidak muncul dengan sendirinya. Naga itu adalah ahli sejati. Lin Xuanji mengerutkan kening dan bertanya, Pak Tua, saya menggunakan jimat pemindahan kecil. Bagaimana Azure Dragon itu menemukanku di sini? Kalian bertiga memakan telur naga, itu setara dengan memakan seluruh naga. Meskipun naga itu belum terbentuk, menurutmu berapa banyak energi yang dimilikinya? Orang tua itu melanjutkan, satu-satunya cara untuk menghindari deteksi Azure Dragon adalah dengan menyerap energi itu sepenuhnya. Itu mudah bagi saya. Saya hanya makan sedikit jus telur itu jadi mungkin butuh waktu sebulan untuk menyerap semuanya. Lin Xuanji bersorak. Su Zimo itu dan anjing itu ditakdirkan. Itu salah mereka sendiri karena makan begitu banyak, haha. Petik 2. Merenung sejenak, lelaki tua itu berkata, pergi dan ingatkan dia bahwa dia tidak boleh meninggalkan ibu kota sebelum dia memurnikan energi esensi dari telur naga itu di tubuhnya sepenuhnya. Ah, Lin Xuanji tertegun sejenak. Orang tua, apakah kamu berencana untuk tetap tinggal di sini? Tentu saja tidak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Setelah kamu memurnikan energi esensi dari telur naga, kami akan kembali ke benua tengah. Dalam 2 tahun lagi, medan perang kuno akan dibuka. Kita harus mempersiapkannya. Daratan Tianhuang terdiri dari 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua. Keempat wilayah tersebut mengacu pada wilayah utara, selatan, timur dan barat. Dinasti Zhou besar terletak di wilayah utara daratan Tianhuang. Benua yang dimaksud adalah benua tengah. Terletak di pusat daratan Tianhuang, itu sangat besar dan wilayahnya lebih besar dari gabungan keempat wilayah. Jika seorang penggarap pendirian yayasan melakukan perjalanan dengan pedang terbangnya dengan kecepatan penuh, dia tidak akan dapat melakukan perjalanan melalui seluruh wilayah utara pada akhir hidupnya, apalagi memasuki benua tengah. Golden Kores lebih cepat dan memiliki umur yang lebih panjang. Namun, tidak ada yang akan membuang sebagian besar waktu berharga mereka di jalan hanya untuk sampai ke benua tengah. Selanjutnya, perjalanan itu penuh dengan bahaya dan binatang iblis mengintai melalui gunung dan sungai. Mereka mungkin akan mati bahkan sebelum mencapai benua tengah. Hanya dengan mencapai ranah Naschen Sol, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan dapat mencoba melintasi 4 wilayah dan benua. Di restoran, Su Zimo memakan makanannya sambil mendengarkan diskusi semua orang. Tiba-tiba, seseorang duduk di seberang mejanya. Ketika Su Zimo mendongak, dia sedikit terkejut. Lin Xuanji. Keduanya berpisah setelah melarikan diri dari kehancuran primordial. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini sekali lagi di ibu kota. Su Zimo menuangkan secangkir anggur untuk Lin Xuanji dan tersenyum. Mungkin sudah takdir bahwa kita berdua bisa bertemu lagi secepat ini. Bibir Lin Xuanji kaku saat menyebutkan, takdir. Itu karena mereka ditakdirkan sehingga dia hampir selesai karena Su Zimo dan anjing itu. Telur naga itu hilang. Jejaknya terbuka dan dia diburu oleh seekor naga. Jimat pemindahan kecilnya telah hilang. Dia bahkan ditampar 2 kali oleh lelaki tua itu dan sidik jarinya baru saja memudar. Memikirkan hal-hal itu, Lin Xuanji sangat marah. Dia berkata dengan dingin, ini bukan takdir. Aku datang untuk mencarimu. Oh, Su Zimo berseru dengan lembut, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, rekan Taois? Jangan tinggalkan ibu kota Zhou Agung sebelum kamu selesai memurnikan energi esensi di tubuhmu. Lin Xuanji berkata, saya yakin Anda telah menyaksikan pertempuran di luar ibu kota sebelumnya juga. Naga itu datang karena bisa merasakan energi di dalam tubuhmu. Su Zimo mengerutkan kening, itulah yang dia khawatirkan. Setelah hening sejenak, Su Zimo melanjutkan, saya tidak bisa tinggal di ibu kota dan memurnikan semua energi esensi itu juga. Bagaimana jika naga datang mengetuk lagi selama periode waktu ini? Satu-satunya cara adalah jika ahli misterius itu terus menjaga tempat ini dan dapat melangkah maju untuk menghentikan naga surgawi. Bahkan jika lelaki tua itu tidak menjaga di sini, itu juga relatif lebih aman bagimu untuk tinggal di ibu kota. Lin Xuanji berkata, setelah pertempuran hari ini, ras naga pasti memiliki beberapa keberatan. Lagi pula, mereka mungkin tidak berani datang mengetuk sekali lagi setelah menderita kerugian. Namun, jika Anda meninggalkan ibu kota sebelum memurnikan energi esensi dari telur naga, mereka pasti akan merasakannya dan memburu Anda. Pada saat itu, kamu pasti akan mati. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Rencana awalnya adalah kembali ke Ethereal Peak secepat mungkin. Dia sangat merindukan si gendut kecil, monyet, harimau roh,
bangau kecil, dan yang lainnya. Namun, setelah mendengar analisis Lin Xuanji, Suzimo menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain tinggal di ibu kota. Tentu saja, tinggal di ibu kota juga bukan hal yang buruk. Pertama, itu bisa memastikan keselamatannya. Kedua, dia bisa menghemat banyak waktu di jalan dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya serta memurnikan energi esensi telur naga. Saat ini, yang paling dibutuhkan Suzimo adalah waktu untuk berkultivasi. Pada tahun lalu, ia telah menuai banyak manfaat yang kompleks. Namun, dia tidak punya waktu untuk tenang dan mengubahnya menjadi kekuatannya yang sebenarnya. Ketiga, kompetisi sekte akan terjadi 2 tahun kemudian. Setiap sekte besar dan kecil dari dinasti Zhou besar pada akhirnya akan tiba di ibu kota, termasuk puncak etiril. Dengan begitu, Su Zimo bisa bertemu dengan semua orang dari puncak etiril di ibu kota dan menghindari kesulitan untuk bolak-balik. Pada pemikiran itu, Su Zimo diputuskan. Untuk beberapa alasan, Su Zimo memiliki perasaan yang samar bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang dikatakan Lin Xuanji sebelumnya. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Lin Xuanji bangkit untuk pergi. Su Zimo menatap pipi Lin Xuanji dan berkata dengan senyum palsu, "Rekan Taois, kamu tampaknya menjadi sedikit lebih gemuk setelah setengah hari." Ekspresi Lin Xuanji membeku saat dia berkata dengan gigi terkatup, "Bukan urusanmu." Dengan itu, Lin Xuanji menjentikkan lengan bajunya dan pergi sambil bergumam, "Orang tua terkutuk, kamu memukulku dengan sangat keras." Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan akhirnya menyadari apa yang salah dengan kata-kata Lin Xuanji. Bahkan jika lelaki tua itu tidak menjaga di sini, itu juga relatif lebih aman bagimu untuk tinggal di ibu kota. Itulah yang baru saja dikatakan Lin Xuanji. Bagaimana Lin Xuanji tahu bahwa ahli misterius itu adalah seorang lelaki tua? Tak satu pun dari pembudidaya masuk dan keluar dari ibu kota melihat penampilan ahli misterius dengan jelas. Apakah itu kebetulan? Apakah dia menyebutkan itu secara tiba-tiba? Atau, mata Suzimo berkedip saat dia merenung.